Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husnul Huda dari MI Ma'arif Tarunombo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Program studi pendidikan guru kelas MI dengan nomor peserta 2025227784. Pada video kali ini, materi yang saya ambil adalah pendidikan Pancasila kelas 2 MI dengan model pembelajaran problem based learning dengan materi lingkungan rumah dan sekolah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semuanya? Sehat. Cerah merona wajah kalian semua ya? Alhamdulillah. Kira-kira yang tidak hadir pada pagi hari ini siapa ya? Mana anak? Tidak tahu. Terus Anda mana itu kosong? Namanya Anda. Kenapa sakit? Oh, mudah-mudahan anak yang hari ini tidak hadir karena sakit atau ada keperluan ikut orang tua dilancarkan segala urusannya dan yang sakit diberi kesembuhan. Yuk, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama supaya nanti dalam pembelajaran kita dapat lancar, dapat menyerap ilmu yang akan kita pelajari. Semuanya siap, gerak, berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Alhamdulillah. Semangat ya. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri fisik lingkungan di rumah juga lingkungan di sekolah. Kita akan mempelajari apa saja sih yang ada di rumah, apa saja yang ada di sekolah. Nah, nanti setelah kalian mengetahui apa-apa yang ada di sekitar rumah dan lingkungan sekolah, kalian juga akan mengetahui tentang bagaimana sih cara untuk merawat, menjaga lingkungan di rumah dan di sekolah. Tapi sebelum kita sama-sama menyanyikan lagu Tanah Air, 1, 2, mulai. Tanah air, kuliah Tuhan, telah terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Dan pada hari ini pelajaran apa? Pendidikan Pancasila, lingkungan, rumah dan sekolah. Nah, apa yang ada di lingkungan sekolah dan di rumah? Kira-kira apa yang ada di lingkungan rumah kalian? Ayo, siapa yang tahu? Pagar, Itu pintu, boleh apa lagi? Ayo, tanaman, boleh. Sip. Halaman. Nah, ada yang rumahnya punya halaman, ada yang rumahnya langsung di jalan. Tapi harus hati-hati, biasanya rumahnya ada pagarnya. Terus sekarang ciri-ciri lingkungan di sekolah apa saja? Kira-kira? Ada meja, kursi, bagus. Tas, boleh. Pensil, bagus. Terus kita lanjut ya. Nah, lanjut apa saja? Ini ada berapa? Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kira-kira kalian tinggal di mana ini? Di Pulau Jawa di sini. Tapi lebih dalam lagi. Ini karena petanya keseluruhan peta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi negara Republik Indonesia ini adalah negara yang besar, luas, lautnya juga luas. Terus ada lagi apa? Pulaunya juga
Bagaimana cara kita menjaganya? Negara yang luas, negara yang kaya, makmur, terus kita menjaganya gimana? Yo. Agar negaranya tetap bersatu, tidak terpecah belah. Ya. Makanya negara Indonesia yang besar ini harus kita jaga. Caranya gimana? Nah, karena banyak sekali pulau, banyak sekali keanekaragaman flora fauna, adat budaya, agama yang harus kita jaga persatuannya agar tidak terjadi perpecahan. Kita tadi sudah menyanyikan lagu Tanah Air, itu salah satu bentuk nasionalisme, mencintai negeri kita. Terus ini kita tahu dengan simbol semboyan Bhinneka Tunggal Ika apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Walaupun ada orang Jawa, orang Sunda, orang Lampung, orang Bengkulu, orang Borneo, atau Kalimantan, tapi tetap dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kita tidak boleh bertengkar dengan pemeluk agama lain, tidak boleh bertengkar dengan suku bangsa lain. Kita harus tetap menghormati, menghargai budaya masing-masing. Lanjut. Nah, untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang luas itu, kita mulai dari menjaga atau mengenal lingkungan rumah. Dari lingkungan rumah, apa yang ada di lingkungan rumah kita dan apa yang ada di lingkungan sekolah. Kita kenali dulu. Apa aja sih yang ada di rumah? Apa aja sih yang ada di sekolah? Nah, dari situ nanti kita bisa tahu cara untuk menjaganya. Langsung. Nah, ini ciri-ciri fisik lingkungan rumah dan sekolah. Ayo, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus, fokus. Nah, terima kasih. Nah, tidak ada yang bicara sendiri ya. Nah, ciri-ciri fisik lingkungan rumah dan sekolah. Yang pertama adalah lingkungan rumah. Ada apa? Yang pertama, ada bangunan tempat tinggal. Yang kedua, ada halaman depan. Kalau yang tidak punya halaman depan, langsung jalan raya. Terus belakang, samping juga ada tanahnya kan? Iya. Terus ada di tempat tanaman. Ada nggak di rumah kalian tanaman? Banyak. Terus ada kebun kecil. Kalau enggak pohon bunga. Ada nggak? Ada. Terus ada pagarnya tidak? Oh, jalan sekitar sepi dari sekolah atau rame? Rame nggak di lingkungan rumah kalian? Lebih rame di sekolah atau di lingkungan rumah kalian? Di lingkungan sekolah rame ya? Iya. Terus sekarang yang di lingkungan sekolah ada apa saja? Yang pertama ada apa? Ruang kelas. Terus ada apa yang di bawah? Apa? Apa Mas Alfa? Ruang guru, bagus. Terus ada lagi apa? Perpustakaan itu di sana. Kantinnya di sini adanya di tempat Mbak Las. Gak apa-apa. Kalau bukan kantin sekolah, tapi ada warga setempat yang berdagang di dekat sekolah. Anggap aja kantin. Terus ada banyak meja kursi apa tidak? Papan tulis, taman, ada taman enggak? Ada walaupun dikit. Terus ditemukan tanaman pohon dan kebun kecil. Nah, di kelas 5 itu di depannya malah ditanami sayuran kan, ada loncang, ada apalagi wortel, ada bawang, brambang, jahe, bagus itu. Terus ada taman bermainnya enggak? Ada itu di bawah milik Etna. Terus musola masjid, bukan masjid. Terus halamannya luas enggak? Alhamdulillah. Lanjut ya. Jadi udah paham ya kalian ciri-ciri fisik di lingkungan kalian apa saja? Paham? Paham. Bagus. Lanjut. Nah, sekarang giliran cara menjaga di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah. Kalau udah nggak mau tuliskan, kalian sudah tahu kira-kira cara menjaganya gimana? Nah, lingkungan RT RW tidak di dalam rumah kok, tapi di luar. Adanya gotong kerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekitar rumah. Ini ada yang bawa karung tanah-tanah atau sampah yang ada di dalam diperluin di
dibersihkan. Nah, ini apa? Bawa angkong buat bawa sampah. Jangan mencapai sampean ya. Bagus. Terus ini Mbak Hila. Bawa sampah tapi sampahnya tumpah harus lagi diambilin. Terus siapa ini? Yo, aku tadi kayaknya. Karena bawa apa itu? Daun atau rumput yang tadi sudah dibersihkan. Oh, dibuang mana? Tempat sampah. Ini cara menjaga lingkungan sekolah. Pertama, ini apa lagi? Tadi habis nyapu buang sampah. Ini yang lap baju, lap papan tulis siapa? Mas Gahir. Nah, ini yang bawa sapu, Mbak Diva. Yang menjaga siapa? Nah, kalau kita tidak mau menjaga lingkungan rumah atau lingkungan sekolah atau lingkungan manapun, akhirnya yang pertama jadi banjir. Kalian buang sampah sembarangan di selokan, di kali, di sungai, sampah menumpuk, air mengalir deras, selokannya atau kalinya mampet. Airnya bludak, banjir lah di Jakarta atau di Indah. Contohnya ini bumi, gambar bumi. Banyak polusi di mana? Kasihan kan? Nah, cara menjaganya sampah diambil, dibuang sampah dibuang pada tempatnya, terus menanam pohon. Terus apa lagi? Menyapu, membuang botol-botol bekas atau mendaur ulang lagi ke tempat sampah. Terus ini saling membersihkan agar buminya menjadi bersih, menjadi hijau lagi. Caranya itu. Terima kasih. Tepuk konsentrasi. Ada kuis game. Tapi setelah kuis nanti kalian akan mengerjakan sebuah proyek rahasia. Yang pertama, kalian belajar menjadi seorang detektif, mengamati lingkungan di sekitar sekolah maupun di rumah. Apa aja yang ada di sana. Ya, nanti kalian tinggal cetak. Nah, setelah itu kalian buat poster. Gambar tentang lingkungan di rumah atau di lingkungan sekolah. Ya. Siap? Apa yang termasuk karakteristik lingkungan rumah? Yang penting kalian maju dulu yang mana? Oke, kita klik bersama-sama. Siap-siap. Ini memiliki laboratorium. Apa jawabannya? Enggak apa-apa, salah diulang ya. Ulangi lagi. Terus sekarang siapa Mbak Yuna? Mana? Dibaca, enggak apa-apa. Jawabannya di mana? Lanjut. Terus. Hari ya Mas Hari. Kira-kira yang mana? JPK, tunjuk. Nah, perpustakaan dan kantin. Kita siap? 1, 2, 3. Jawabannya salah. Ulangi ya. Yuk sekarang ditutupkan. Mbak Naya. Ayo maju. Mananya? Bukan ciri-ciri lingkungan sekolah. Ini tempat tinggal dan kamar tidur. Untuk kamu nanti dikit nanti. Ya, 1, 2, 3. Bermain boleh, apalagi bisa menyebutkan ciri-ciri lingkungan rumah, bisa menyebutkan ciri-ciri lingkungan sekolah. Terus bagaimana cara menjaganya? Cara kan kita tahu nggak?
yang telah kita pelajari tadi, banyak sekali yang sudah kalian ketahui. Bagaimana cara menjaga lingkungan di rumah ataupun di sekolah, terus mengenal ciri-ciri rumah dan sekolah. Nah, dari sini terima kasih Pak udah ucapkan karena telah menjadi siswa yang baik. Ya, nah, untuk itu marilah kita sama-sama berdoa mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi seluruh siswa kelas 2 ini. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.